Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat Pagi, pagi, Pak Guru. Baik, apa kabar? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah, Luar biasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. amin. Ya, semoga kita sukses untuk menggapai cita-cita kita. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran yang Bapak berikan kepada anak-anak berkehendak. Baik, untuk memimpin doa, Bapak minta tolong kepada ketua kelasnya, Yulmen, untuk memimpin doa. Silakan, Yulmen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada ketua kelas kita yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Biar anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada tak teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Lengkap semua? Ada, Pak. Lengkap semua, Pak. Ah ya, bagus, lengkap ya. Ini tadi pagi Bapak ingin tanya dulu, sebelum ke sekolah, ada yang tidak mandi pagi tak? Mandi, Pak. Mandi, Pak. Bagus ya. Jadi kita mau sekolah, kita harus bersih-bersih dulu, bersih tempat tidur. Kalau kita bangun tidur, bersihkan tempat tidur, ya. Mandi, jangan lupa gosok gigi. Gosok gigi. Itu termasuk juga menjaga kesehatan, ya. Baik. Sekarang kita masuk pelajaran kita hari ini tentang hidup lapang dengan berbagi, ya. Hidup lapang dengan berbagi. Nah, di dalam hidup lapang dengan berbagi ini, ya, di dalamnya ada pengertian tentang zakat, ya, tentang zakat, ya, tentang zakat. Baik, Bapak jelaskan. Mungkin anak-anak ada yang tahu tentang zakat, ya. Bapak jelaskan sedikit tentang zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat ini wajib kita bayar setiap pada bulan Ramadan. Ya, setiap bulan Ramadan kita harus membayar zakat. Nah, jangan kita nanti membayar zakat, tetapi kita tidak tahu apa itu yang dikatakan dengan zakat. Nah, di sini Bapak jelaskan bahwa zakat secara bahasa atau menurut bahasa, zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti tumbuh, ya, tumbuh atau membersih. Itu pengertian menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, ya, jadi harus kita pahami ini, ya. Nanti ditanya kita nanti, kita membayar zakat di saat pada bulan Ramadan. Nah, orang tua kita nanya, zakat itu apa artinya? Nah, kita tidak tahu. Nah, kita harus tahu, ya. Sekarang kita sudah tahu, sudah Bapak jelaskan. Zakat secara bahasa, menurut bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti tumbuh atau membersih. Nah, sedangkan menurut istilah,
zakat adalah milik muslim, harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Oke, ya, tolong dipahami ya, tolong di perhatian ke depan. Nanti ada pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian. Berikut adalah macam-macam zakat. Oke. Nah, zakat ini ada dua, ya, anak-anak sekalian. Zakat terdiri dari dua macam. Dalam agama Islam, zakat dibagi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, kenapa ada dua? Dan kenapa ada zakat fitrah? Dan kenapa ada zakat mal? Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Nanti kita uruti, nanti Bapak jelaskan semua. Apa yang dikatakan dengan zakat fitrah? Nah, sekarang zakat fitrah dulu. Ya, kena dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, sekarang kita jelaskan satu dulu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar, ya, pada malam dan hari raya Idul Fitri. Nah, sini ada dijelaskan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim, ya, yang mempunyai kelebihan. Nah, di sini ada yang punya kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jangan nanti kita nak bayar zakat sementara kita tidak mampu, tidak mempunyai apa-apa di rumah. Nah, kita ambil punya tetangga sebelah, lantas kita bayarkan zakat. Nah, itu tidak sah. Ya. Jadi zakat itu kita yang mampu dan mempunyai kelebihan harta, ya, atau kebutuhan keluarga yang wajar. Ya. Itu pengertian daripada zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Nah, apalagi yang dikatakan dengan zakat mal, ya. Jangan nanti kita salah lagi ya. Sekarang kan musim-musimnya ada ibu-ibu atau Pak saat libur main di mall. Nah, jangan kita harus bedakan mall dengan mal ya, anak-anak. Ya, harus kita bedakan nanti ini. Nanti zakat mal. Ada lagi bilang zakat mall. Oh, pergi ke mall belanja. Bukan, ya. Jadi arti kata mal bukan mall. Ya, kita bedakan mal bukan mall, mall bukan mal. Nah, di sini zakat mal. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu. Nah, setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal juga tertentu. Ya. Nah, itu pengertian daripada zakat zakat mal tadi ya. Nah, sekarang di dalam zakat ini ada lagi pembagiannya, ya. Ada lagi pembagian zakat. Misalnya dalam zakat fitrah tentu yang kita zakatkan itu pada umumnya beras, ya kan? Apalagi kalau kita di kampung-kampung biasanya yang kita zakatkan itu adalah beras. Nah, berapa banyak zakat yang harus kita keluarkan? Jangan kita nanti ya, jangan nanti kita pas membayar zakat mentang-mentang beras banyak di rumah, ada beras 3 karung, lantas 1 karung kita bawa. Ini zakat saya. Tidak ada kita gantang, tidak ada kita liter, tidak ada kita kilogramkan. Nah, itu juga salah. Tentu ada ketentuannya. Bagaimana ketentuannya? Jadi banyaknya zakat yang harus kita keluarkan, ya. Itu ada ketentuannya anak-anak sekalian, ya. Ada ketentuannya.
Kalau kita literkan dengan liter, ya, ada liter tuh, tahu bentuk liter? Ya, tempat orang ambil beras itu sebanyak 3,5 liter atau 3,5 liter beras. Nah, nanti kalau kita timbangkan, oh kami tidak punya liter, Pak. Bagaimana ingin membayar zakat? Bagaimana mau tahu banyaknya beras yang ingin kami zakatkan? Boleh pakai timbang. Nah, kita timbang beras. Timbang sebanyak 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram beras. Nah, itu kalau kita pakai timbang atau pakai kilo. Nah, timbul lagi pertanyaan, Pak, Bu, kami tidak ada punya beras. Bisa tidak kami uangkan? Oh, bisa. Bisa kita uangkan. Sebanyak berapa? Sebanyak harga beras pada saat itu. Misalnya, contoh, sekarang, beras 1 liter, kita anggap saja harga beras 20.000, 1 liter beras. Nah, 1 kilogram beras 20.000. Nah, di saat kita membayar zakat, jumlah zakat kita sebanyak 2,5 kilogram. Nah, kita kalikan. Dari 20.000 dikali 2,5 kilogram. Maka kalau 2 kilo jadi 40. Ditambah setengah 10.000. Maka uang yang harus kita bayar untuk pengganti beras tersebut sebanyak 50.000. Karena harga beras pada saat itu. Itu contoh. Ya. Oke. Kita lanjut. Cara menunaikan zakat fitrah. Nah, ini ada lagi cara menunaikan zakat fitrah. Di saat kita menunaikan zakat fitrah, jangan kita asal-asalan, ya. Mau bayar, mau menunaikan zakat fitrah asal-asalan, tidak, ada ketentuan dan ada caranya. Yang pertama adalah zakat fitrah berupa bahan makanan pokok, ya, berupa bahan makanan pokok. Yang kedua adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh selama Ramadan hingga salat Idul Fitri. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang berhak menerima ada 8 golongan. Nah, itu orang yang berhak nanti kita jelaskan ada 8 macam golongannya. Ya, jadi jangan kita nanti sembarang, ya, kita bungkus beras kasih, mana yang lewat di rumah kita depan kita kasih. Itu tidak boleh, ya. Jadi ada ketentuannya, ya, ada ketentuan daripada. Nah, dan sesuai ini zakat ini wajib, ya anak-anak. Zakat ini wajib kita bayar. Dan ketentuannya nanti mulai dari Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, ya, atau sholat Id, itu batas waktunya membayar zakat, ya, seperti dalam rukun Islam. Siapa yang tahu rukun Islam, anak-anak? Rukun Islam ada berapa? Ada 5, Pak. Ya, plus video Nel, ya, kita kasih A+ untuk Nel, ya, ada 5. Salah satu daripada rukun Islam itu ada membayar zakat, yaitu rukun Islam yang ketiga, ya. Rukun Islam ketiga. Kita tahu rukun Islam kita, ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah membayar zakat. Nah, ini tercantum dalam rukun Islam, anak-anak sekalian, ya. Jadi hukum membayar zakat ini adalah wajib kita bayar. Nah, wajib ini kalau kita laksanakan maka kita mendapat pahala. Dan kita mendapat dosa. Oke. Kita lanjut. Tentang zakat mal, ya. Tentang zakat mal. Oke. Zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Nah, zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Nah, apa itu? Zakat mal adalah
harta yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Nah, kan tetap kita menurut syariat Islam. Kita tidak terlepas dari syariat Islam, ya, supaya kita jangan melenceng nanti, ya, dari ketentuan-ketentuannya, ya. Jadi di dalam zakat mal ini, ya, disebutkan zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Nah, di sini ada 5 ketentuan anak-anak. Ya. Ada 5 ketentuan atau 5 syarat zakat mal yang wajib, ya, menjadi wajib. Zakat mal yang menjadi wajibnya ada 5. Yang pertama, dia mukallaf. Ya, apa itu mukallaf? Dalam arti posisi muzaki atau dia muslim dan merdeka. Yang kedua adalah harta itu sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab nih. Harta kita sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasnya. Ya, jangan kita punya beras 1 canting di rumah atau 1 kilo kita mau pengen zakat. Itu tidak boleh, ya. Di sini ada ketentuan. Harta itu sudah mencapai nisab. Yang ketiga adalah bentuknya jenis uang, perak, emas atau perdagangan. Nah, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, harta tersebut dimiliki secara pribadi. Nah, secara pribadi berarti harta-harta kita, ya, barang-barang kita itu yang harus kita bayarkan, yang kita keluarkan untuk bayar zakat. Jangan kita tetangga sebelah yang panen banyak kiri kanan, kita tidak ada panen, sementara kita mau bayar zakat, ambil barang tetangga sebelah. Nah, itu tidak boleh. Ya, di sini dikatakan harta tersebut dimiliki secara pribadi, bukan milik orang lain. Nah, yang kelima adalah harta tersebut dimiliki secara sempurna, tidak ada sengketa. Nah, itu tidak ada sengketa. Maksudnya kita punya padi 1 karung beras, 1 karung di rumah, ya. Kita ingin bayarkan nih, sementara beras ini banyak yang punya. Dalam beras ini kepunyaan tetangga kita ada di sini, kepunyaan teman kita ada dalam karung ini. Barang kita sama-sama kita punya harta. Belum kita bagikan, yang punya si A sekian kalian, yang punya si B sekian kalian. Nah, ya, masih dalam satu tumpukan dalam karung. Nah, sementara kita ingin bayar zakat tadi, zakat mal. Kita ambil saja barang dalam karung ini, beras dalam karung, lalu kita bayar, itu tidak boleh. Sementara dalam karung ini adalah bukan milik kita semua. Ya. Masih barang banyak ada yang punya, apalagi barang sengketa, barang yang sudah diributkan, ya, seperti tanah. Nah, barang sengketa itu tidak boleh. Ya, oke, kita lanjut. Kita lanjut tentang macam zakat. Ini sudah, ya, tadi sudah ketentuan zakat. Nah, ketentuan zakat. Ketentuan zakat. Ini bagi yang berhak penerima zakat, 1 fakir, yang kedua amil, yang ketiga yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima yang mu'allaf, 4 riqab gharim sabilillah ibnu sabil. Nah, itu dia, ya. Jadi ini juga ada ketentuan-ketentuan nih anak-anak sekalian, ya. Ada ketentuan. Apa ketentuannya? Ada 3 syarat wajib bayar zakat fitrah, ya. 1, Islam, ya. Dia setiap orang Islam wajib untuk zakat fitrah, untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kedua, menemui 2 waktu. Nah, apa yang disampaikan 2 waktu? Zakat fitrah yang dilaksanakan saat menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal, walau hanya sekejap. Jadi kita bayar zakat itu antara bulan Ramadan
jangan sampai memenuhi bulan Syawal. Ya, yang ketiga, memiliki harta yang cukup. Mereka yang memiliki harta yang cukup untuk dirinya sendiri dan orang lain di bawah tanggungan pada hari raya tersebut. Sudah Bapak jelaskan pertama tadi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan anak-anak sekalian? Atau jelas semua apa yang Bapak sampaikan? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Paham? Paham, Paham. Pak. Paham ya, jelas. Nanti Bapak tanyakan jelas, sudah jelas, paham, sudah paham. Oke. Kalau sudah paham atau sudah jelas, baik, akan Bapak tanyakan, mungkin ada anak-anak yang bisa menjawab. Ya, Bapak akan melemparkan 2 pertanyaan atau 1-2 pertanyaan pada anak-anak. 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa banyakkah zakat fitrah yang harus kita bayar? Coba siapa bisa jawab? Saya, Pak. Coba. Saya, Pak. Yang lain siapa lagi? Saya, Pak. Ya, coba. Samsiar, silakan. Banyak zakat yang harus dikeluarkan Ya. sebanyak 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram. Iya, bagus. Itu, Pak. Boleh juga dengan uang dengan seharga beras di saat itu. Oke. Itu saja, Pak. Ya, pas, bagus ya. Kita kasih A+ untuk Samsuarni ya. Jadi banyaknya zakat yang harus kita keluarkan adalah 3,5 liter beras atau setara dengan 2,5 kilogram beras kalau kita kilo ya. Atau kita uangkan sesuai dengan harga beras pada saat itu. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan zakat mal? Coba, siapa bisa jawab zakat mal? Saya, Pak. Ya, silakan. Zakat mal sucikan harta kita pribadi, Pak. Ya, oke, bagus, tepat sekali. Ya. Untuk selanjutnya kita tutup atau kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Tolong Bapak minta kepada ketua kelas untuk membaca Al-Fatihah. Ya, silakan ketua kelasnya Yulmen. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, selesai sudah kita membaca Al-Fatihah. Maka Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.